Oke, seperti biasa saya akan share bahannya. Ya, ini baru halaman 19 ya. Sekarang ke halaman 20, 19 dan 20. Ya, jadi yang lalu kita sudah bahas ya bagaimana pencobaan itu bersama-sama terjadi dengan rasa ketakutan kita. Ya, takut kalau mungkin ketahuan, takut untuk akibatnya. Ya, itu hal yang umum aja, ketakutan seperti itu. Dan itu tidak membuat kita jera kalau lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, ketakutan itu kalau menjadi kebiasaan ya malah menjadi kenikmatan. Saya kasih contoh ya, orang ya ini saya yakin semua orang pasti ngerti lah. Ya, orang misalnya nggak pernah mencuri. Lalu pertama kali mencuri. Ya pasti dak dikduk kan. Hatinya ya mencuri apa enggak kan gitu. Apakah itu berarti Roh Kudus? Enggak harus Roh Kudus, karena orang yang tidak di dalam Tuhan pun juga bisa mengalami itu pergolakan hati nurani. Karena memang mungkin sejak masa kecil kan dididik enggak boleh mencuri, ya. Mencuri itu dosa dan sebagainya, atau mencuri itu nanti ditangkap polisi, masukkan penjara dan sebagainya. Nah, jadi orang mencuri pasti ada ketakutan itu. Karena dididik dari kecil untuk tidak mencuri, kecuali dia keluarga maling ya. Ada keluarga maling yang malah dari kecil-kecil udah diajari mencuri, dan mencuri itu malah kebanggaan. Oke, kembali ke tadi. Jadi pertama kali mencuri ketakutan. Mungkin masih ragu-ragu, mungkin wah hatinya dak digluk. Tapi nanti kalau sudah mencuri pertama berhasil, mencuri kedua berhasil, masih dak dikduk mencuri kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-10 berhasil terus. Nah, dak dikduknya sudah berkurang. Yang ada malah kenikmatan. Enak ya, mencuri itu nggak ketahuan ya. Enak ya. Mencuri itu kita ternyata bisa dapat keuntungan banyak dari mencuri. Lalu, wah makin dinikmati dan makin ya dilakukan. Ya toh, kalau tidak mencuri malah nggak enak. Jadi bukan mencuri itu sesuatu yang dia merasa bersalah, enggak. Dia menikmati mencuri itu karena sudah tiap hari dia lakukan dan tidak ketahuan, buktinya saking mungkin dia betul-betul juga belajar bagaimana mencuri yang tidak ketahuan. Ya, itu. Orang jadi maling itu juga ada belajarnya, ada pelajarannya jadi maling. Bagaimana maling yang nggak mati konyol misalnya. Bagaimana jadi maling yang mencuri yang sama sekali tidak kentara dan tidak ketahuan. Nah itulah manusia. Tapi apa bedanya dengan orang yang sudah di dalam Tuhan? Nah, kalau sudah di dalam Tuhan itu pasti ada Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu pasti mengingatkan kita, dan bahkan bukan hanya mengingatkan tapi juga memberi ajaran, didikan, ya, pukulan, bahkan mengalami musibah-musibah atau ya macam-macam lah. Kalau Tuhan memang betul-betul mengasihi kita, Tuhan akan menghajar kita sampai kita betul-betul bertobat. Ya istilahnya sampai benar-benar kapok lah gitu, bukan kapok-kapok Lombok tapi benar-benar jera,
Memang Tuhan itu mendidik anak-anaknya sampai anak-anaknya itu cerah. Tapi dari pendidikan Allah itu pun masih istilahnya ada bagian-bagian tertentu yang kita memang tidak bisa lepas dari itu. Mau dihajar bagaimanapun ya istilahnya orangnya yang seperti itu begitu. Ya. Jadi dalam hal ini tidak ada orang yang 100% diubahkan sampai sempurna, itu enggak ada. Ya, maksudnya benar-benar tidak ada kelemahannya, benar-benar suci bersih tanpa dosa, benar-benar sempurna 100%, tidak ada. Kita semua masih banyak kelemahan dan kekurangan. Bahkan Tuhan juga tanda petik membiarkan kelemahan dan kekurangan itu tetap bercokol dalam hidup kita sebagai manusia yang berdosa ini dan penuh yang adalah manusia yang tidak berguna ini. Sebenarnya Tuhan kasih kita pembiaran, tanda petik ya, pembiaran terhadap kelemahan-kelemahan kita atau kelemahan-kelemahan tertentu yang enggak bisa lepas seumur hidup sampai mati, dan kita berkumpul dengan itu, dan itu menjadi salibnya kita. Kalau istilahnya Rasul Paulus adalah duri dalam daging. Jadi duri dalam daging itu terus bercokol, tidak dicabut. Rasul Paulus ingin mencabut, ingin supaya Tuhan, minta tolong Tuhan untuk Tuhan mencabutkan. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, ini suatu hal yang sangat unik sekali. Ya, kita maunya kan kalau bisa semua kelemahan saya dicabut Tuhan, dibersihkan Tuhan. Saya sama sekali supaya nggak ada kelemahan, nggak ada kekurangan. Tapi tidak. Tuhan malah sengaja membuat saudara dan saya masih ada kelemahan. Ini bukan excuse dulu ya dengan kelemahan diri dan lalu membenarkan kelemahan diri kan. Oh, Tuhan memang mau saya ada kelemahan. Ya sudah, aku tak lakukan aja kelemahanku itu. Ya. Jadi ada orang kelemahannya uang, ada orang kelemahannya kedudukan, ada orang kelemahannya gengsinya, ada orang kelemahannya wanita, ada orang kelemahannya harta. Ya. Dan macam-macam kelemahan, lalu kita bilang, ya aku punya kelemahan ini, dan Tuhan memang ingin aku punya kelemahan ini, jadi nggak apa-apa kan, memang itu kehendak Tuhan, aku punya kelemahan. Nah, itu jelas nggak benar. Artinya membenarkan diri dalam kelemahan. Justru kenapa Tuhan mau saudara dan saya masih ada kelemahan, supaya kita terus-menerus sadar betapa hidupku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Dan bagaimana aku terus berjuang dengan bersandar hanya kepada anugerah Tuhan. Itu maksudnya, bukan terus membenarkan dosa kita, lalu nggak apa-apa berbuat dosa, nggak ada pergumulan lagi. Enggak, Tuhan ingin pergumulan itu adalah pergumulan yang tidak pernah selesai seumur hidup. Ya, Rasul Paulus menggambarkan itu dua hal. Kalau saya lihat di Alkitab ada beberapa hal, tapi ini dua hal yang saya mau soroti. Yaitu seperti orang sakit bersalin. Itu gambaran Rasul Paulus. Orang yang sedang mengalami banyak masalah hidup atau pencobaan atau kelemahan-kelemahan di dalam kedagingannya. Dia itu seperti kesakitan ini, seperti kesakitan orang bersalin yang membuat kita mengeluh terus. Mengeluh terus. Kenapa Tuhan biarkan kita mengeluh ini? Supaya kita sadar hidup kita ini semata-mata bergantung pada belas kasihan Tuhan. Ya. Coba kalau saudara sudah tidak ada kelemahannya. Coba saudara kalau
semuanya sudah beres dalam hidup Anda dan sempurna. Apa yang membuat saudara merasa bergantung kepada Allah? Karena saudara ini bisa, itu bisa. Saudara sudah sempurna, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Ya, tidak ada dosa sama sekali. Saudara orang paling suci di dunia. Ya, lalu mau bergantung apa lagi? Saya sudah sempurna kok. Enggak. Tuhan justru melatih saudara dan saya betapa hidup kita semata-mata bergantung hanya kepada Allah. Itu gambaran pertama. Ya, seperti sakit persalinan. Gambaran yang kedua adalah seperti orang mau pakai baju baru, tapi baju lamanya enggak dilepas. Nah, ini gambaran Alkitab juga. Baju baru, tapi baju lama nggak dilepas. Artinya baju baru itu manusia baru. Baju lama adalah manusia lama. Dan manusia lama saudara dan saya nggak benar-benar lepas. Masih ada. Ya, yang namanya kedagingan dalam hidup saudara dan saya masih ada. Kita masih bisa sombong. Kita masih egois. Kita masih bisa munafik. Kita masih tergoda dengan merasa diri lebih baik dari orang lain, ya kan? Tergoda untuk menghakimi mungkin apa yang kita lihat, menghakimi dari apa yang bisa kita lihat. Kita tergoda untuk itu. Tapi justru kesadaran inilah yang menyebabkan saudara dan saya nggak bisa sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain. Dan merasa diri sudah pantas untuk menghadap kepada Tuhan dengan kebaikan-kebaikanku. No. Kita bisa pantas menghadap kepada Tuhan bukan karena kebaikan-kebaikan kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah dan belas kasihan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada saudara dan saya. Nah, itu yang Tuhan mau. Melalui segala pencobaan ini, saudara selalu bersandar pada kasih karunia Allah. Ya, ini pelajarannya indah. Dan pelajaran yang sangat baik, saudara jangan terjebak oleh tipuan iblis dengan merasa diri Anda sudah sempurna. Dengan merasa diri Anda sudah tidak ada dosa lagi. Dengan merasa diri Anda sudah suci bersih tanpa kelemahan dan kekurangan di hadapan Allah. Itu tipu musyiat iblis. Oke, sekarang kita masuk ke halaman 20. Ya, minta ada teman yang mau membacakan halaman ke-20 ini. Yang pelajaran ketiga ya, Pak? Ya, atasnya ada kalimat di atasnya itu 2 baris itu juga dibaca. Sekarang kita beralih dengan sangat singkat kepada pembahasan yang akan menyerap perhatian kita pada bagian-bagian selanjutnya dari buku ini. Pelajaran ketiga. Agar terhindar dari kerugian karena pengalaman dicobai semacam itu, orang percaya harus belajar berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya waspada, menyimak, memperhatikan segala cara dan sarana yang dapat dipakai musuh jiwa kita untuk menaklukkan kita melalui pencobaan. Kegiatan ini meliputi kewaspadaan yang tekun dan konsisten terhadap jiwa kita dengan menggunakan segala sarana yang Allah telah berikan untuk maksud ini. Secara khusus, kegiatan ini akan meliputi kegiatan seumur hidup, mempelajari rencana musuh, serta kelebihan dan kekurangan kita sendiri yang akan iblis gunakan untuk menjerat kita ke dalam dosa. Selain berjaga-jaga, kita harus berdoa. Ini adalah sarana yang melaluinya kita bisa menerima pertolongan Allah, agar kita berjaga-jaga sebagaimana seharusnya dan sekaligus menahan laju iblis. Segala karya iman untuk menghindarkan jiwa kita dari pencobaan terangkum dalam kewajiban kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Baik, terima kasih Ibu Nita.
Sama-sama, Pak. Nah, nasihatnya adalah berjaga-jaga dan berdoa. Ini tentunya dari firman Tuhan sendiri. Tapi apa maksudnya berjaga-jaga dan berdoa? Ini yang saya sudah pernah bahas. Dan saya mau tegaskan kembali. Ya, menjadi orang Kristen itu berjaga-jaga dan berdoa itu apa? Bukan bagaimana saya mengerahkan segala tenaga, kekuatan, kepandaian, ya pikiran, dan sebagainya untuk menghadapi pencobaan. Karena kalau kita menggunakan segala kepandaian kita dan segala teknik-teknik menghadapi pencobaan dengan usaha kita, dengan kepandaian kita, dengan kekuatan kita, dengan ketabahan kita, kesalehan kita, kesucian kita. Akhirnya saya yakin kita semua akan frustrasi. Kenapa frustrasi? Ya karena pasti kita ini nggak bisa berjaga-jaga 24 jam kan. Siapa yang bisa berjaga-jaga 24 jam standby menghadapi segala pencobaan iblis? Ya. Saudara tahu kalau orang menjaga penjara itu harus 24 jam. Betul kan? Mana ada penjara nggak dijaga 24 jam. Maksudnya penjagaan penjara ada jamnya. Jam sekian sampai jam sekian ada penjagaan. Jam sekian sampai jam sekian tidak ada penjagaan. Wah, ya enak banget deh. Kalau sudah dijadwal kapan penjagaan, kapan tidak ada penjagaan, ya orang-orang maling-maling itu akan waktu tidak ada penjagaan, mereka semua berusaha untuk kabur. 24 jam. Tapi bagaimana bisa dijaga 24 jam? Ya, akhirnya kan yang jaga bergantian. Ya, mungkin per 8 jam menjaganya ada 3 shift, ya atau 3 kali 8 ya 24 jam. Berarti ada 3 shift penjagaan untuk penjara bisa dijaga 24 jam. Itu sudah diganti 3 shift. Tapi siapa yang sanggup menjaga diri Anda 24 jam? Diri Anda sendiri? Pasti nggak sanggup. Itu yang saya mau tekankan. Seringkali orang itu terlalu pede atau terlalu GR untuk meyakini kekuatannya yang dia begitu hebatnya, begitu luar biasanya, untuk bisa menjaga dirinya dari segala pencobaan. Ya, saya yakinlah kalau Anda mau menjaga dengan kekuatan Anda sendiri, suatu saat Anda akan frustrasi, bahkan bisa gila, karena Anda berjaga-jaga 24 jam tanpa istirahat. Nah, nanti kalau istirahat lalu setan menggoda kita bagaimana? Setan menyerang kita bagaimana waktu kita istirahat? Ya, pasti kalah kan? Ya, saya yakinlah Anda mau kuat-kuatan sama setan. Setan itu setahu saya sih yang namanya malaikat setan itu nggak pernah tidur. Ada saudara lihat baca Alkitab, setan jam sekian tidur. Atau malaikat juga tidur, nggak ada itu. Sama sekali nggak ada. Meskipun Tuhan Yesus pernah tidur. Tapi kan waktu itu Tuhan Yesus sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Dan tidurnya itu pun bukan sembarangan tidur, tapi tidur yang punya dalam suatu planning Allah. Nah, kembali lagi ke tadi.
Jadi siapa sih yang bisa menjaga hidup saudara dan saya? Tidak ada yang bisa, kecuali satu, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya jelas lah, sangat bodoh kalau orang itu berjaga-jaga dengan hikmat kekuatannya sendiri. Tapi dia tidak bersandar pada Tuhan. Jadi yang dimaksud berjaga-jaga di sini adalah, ya datanglah Anda kepada pelindung Anda. Yang dimaksud berjaga-jaga di sini, jangan Anda menghadapi musuh Anda itu sendirian. Anda berhadapan-hadapan dengan musuh Anda sendirian. Habis Anda, karena siapa musuh Anda? Iblis. Ya, saya bolak-balik kan membuat gambaran kalau saya melawan petinju besar Mike Tyson atau Muhammad Ali, ya, pada waktu mereka masih jaya-jayanya dan hebat-hebatnya, sekarang pun aja saya kalau menghadapi ya hancur saya. Karena musuh saya itu kelas berat, saya kelas bulu aja nggak ada, ya, kelas terbang kemana-mana tanpa tujuan dan arah, itu saya. Gimana saya mau tinju melawan Mike Tyson? Ya habis saya. Nah itu. Meskipun Mike Tyson sudah pensiun, ya, dan tidak sekuat dulu, tapi ya tetap saya hancur lah, ya kan? Jadi siapa yang bisa melawan iblis? Enggak ada yang bisa kecuali Tuhan. Itu poinnya. Jadi berjaga-jaga itu apa? Berjaga-jaga ya saya datang kepada Tuhan. Berdoa itu bagaimana, Bu? Berdoa jangan merintah-merintah Tuhan. Ya, saya melihat banyak orang Kristen berdoa itu. Doanya merintah-merintah Tuhan, kayak Tuhan jadi jongos atau kacungnya dia. Ya maaf, itu kenyataan. Tanpa sadar kita juga seringkali melakukan itu kepada Tuhan, kan? Memperlakukan Tuhan bagaikan kacung atau jongos atau budak, pesuruh, ya, lebih rendah dari pelayan rumah tangga. Itu kita seringkali lakukan Tuhan seperti itu. Seperti ban serep, ya, ban serep itu cadangan. Kalau nanti gembos baru diperlukan. Oh, enggak gembos, enggak perlu. Ya. Nah, itulah seringkali sikap kita kepada Tuhan. Justru itu yang tadi saya katakan di awal. Tuhan mau saudara dan saya terus-menerus menyadari kita membutuhkan Tuhan senantiasa, setiap saat, setiap momen, setiap detik kita membutuhkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itulah berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu datang kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia, menghadapi segala pencobaan. Saya pernah kasih ilustrasi, ya, bagaimana saya melawan anak-anak remaja atau pemuda yang waktu itu menggoda saya. Saya waktu itu masih kelas 1 SD atau saya lupa itu kejadian itu. Ya, mungkin kelas 1 SD. Saya jalan-jalan naik sepeda saya digoda oleh anak-anak yang waktu itu sudah remaja atau pemuda, ya, mungkin sudah SMA kelas 2 atau kelas berapa. Saya masih SD kelas 1. Saya digoda mereka dan saya ditantang mereka. Ya, sepeda saya waktu saya naik sepeda mau diberhentikan oleh mereka untuk ditantang berkelahi. Ya saya kalau berkelahi dengan mereka ya pasti habis, saya pasti hancur lah. Saya SD kelas 1, mereka SMP atau SMA. Bagaimana saya sanggup melawan mereka? Ya pasti kalah, gila benar kalau saya mau melawan mereka. Ya akhirnya apa yang saya lakukan? Saya lari, saya naik sepeda saya keras.
Ya, saya tidak menghadapi mereka, hadangan mereka saya lewati. Saya cepat-cepat naik sepeda, saya pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumah, saya bukan mau menghadapi si anak-anak nakal itu, remaja yang mau nantang-nantang saya itu. Saya pulang ke rumah, saya teriak-teriak sama orang tua saya. Saya panggil bapak saya, Pak, saya mau dipukuli sama orang-orang itu. Wah, langsung bapak saya keluar. Ya, keluar dari rumah dan menuju ke halaman. Pas mereka datang. Anak-anak remaja itu datang dan mau memukul saya. Wah, papa saya langsung menghadap mereka dan mereka diusir sama papa saya sehingga mereka lari terbirit-birit. Wah, hati saya senang sekali ya melihat papa saya bisa mengalahkan mereka dengan sekali gertak langsung lari terbirit-birit. Saya bangga punya papa saya seperti itu. Ya. Nah, itulah sebetulnya cara Anda dan saya menghadap segala pencobaan iblis ini. Jangan Anda mau menghadapi sendiri. Hancur Anda. Datanglah kepada Bapa di surga. Dan Dia yang akan menghadapi musuh-musuh kita itu. Oke. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang saya melihat spirit daripada berjaga-jaga dan berdoa itu seperti itu. Memang dalam hal ini mungkin si pengarang juga ingin supaya kita itu bagaimana mendisiplin diri kita untuk kita juga benar-benar waspada dan berdoa. Karena kadang-kadang kalau cuma diajari ya berserah sama Tuhan, akhirnya kita terlalu nggak peduli gitu, nggak ada perhatian dan tidak ada kepedulian. Saya tahu maksud daripada si penulis supaya kita sebagai orang Kristen pun punya tanggung jawab untuk benar-benar bagaimana menghadapi musuh-musuh kita ini dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, di sini dikatakan kegiatan ini meliputi kewaspadaan yang tekun dan konsisten terhadap jiwa kita dengan menggunakan segala sarana yang Allah telah berikan untuk maksud ini. Secara khusus kegiatannya akan meliputi kegiatan seumur hidup, mempelajari rencana musuh serta kelebihan dan kekurangan kita sendiri yang akan iblis gunakan untuk menjerat kita ke dalam dosa. Nah ini. Jadi perhatiannya itu kepada rencana musuh. Ya, mempelajari rencana musuh. Ya, kita harus mengerti rencana musuh. Salah satu strategi peperangan adalah memahami rencana musuh. Kalau rencana musuh ini bocor, saya bisa paling tidak mengantisipasi bagaimana membalas serangan musuh yang saya sudah tahu strategi mereka. Salah satu seringkali yang menjadi penyebab kekalahan peperangan adalah kita nggak tahu rencana musuh dengan segala jebakan-jebakannya. Kalau kita bisa membaca jebakan musuh, wah enak sekali, berperang itu enak sekali. Kita buat jebakan yang mereka nggak tahu untuk membalas mereka. Iya kan? Itu peperangan zaman dulu kayak gitu. Zaman sekarang pun juga gitu. Masih ada kebocoran-kebocoran rahasia negara ya toh. Lalu mengetahui sampai di mana kekuatan negara ini, senjata-senjatanya, prajuritnya, ya langkah-langkah
strateginya dan sebagainya. Itu kalau bocor, wah ya sudah gampang. Perang itu tinggal tahu titik lemah daripada musuhnya, disikat habis. Ya, lalu bagaimana juga harus berdoa. Berdoa yang benar itu bagaimana? Berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu bagaimana? Saya melihat masih banyak orang-orang di sekitar kita ini yang doanya ngawur. Ya, sekali lagi doanya merentah-merentah Tuhan. Kayak Tuhan itu kacungnya dia atau jongosnya dia. Ya, klaim-klaim janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji sama dia, dia klaim-klaim sendiri. Seenaknya sendiri mengklaim janji Tuhan. Menagih hutangnya, hutang yang harus dibayar Tuhan. Loh, bagaimana Tuhan berhutang sama kita? Kita sok yang memberi hutang sama Allah ya. Ini kadang-kadang ngawurnya, maaf ya, orang-orang yang nggak belajar firman baik-baik. Sembarangan saja beriman katanya. Pokoknya beriman, percaya Tuhan pasti memberi apa yang kita minta. Emang Tuhan tuh jongosmu, kacungmu, yang selalu mau melayani keinginanmu. Itu namanya bukan Tuhan. Itu namanya jin lampu Aladin. Oke, saya sampai di sini dulu. Kiranya ini boleh memperlengkapi kita untuk kita one step again untuk bagaimana cara menghadapi pencobaan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya persilakan saudara kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing tentang pencobaan yang dialami atau masalah dan sebagainya. Silakan, semua boleh berpendapat dan kita ngobrol ya. Sistem kita dari dulu kan juga obrolan. Silakan, siapa saja. Andi, saya mau tanya. Ya, Deviana, silakan. Kleptomannya itu berarti ya Pak, dosa ya, bukan penyakit ya, menurut lain tadi Pak Andi. Ya, itu bisa penyakit. Tapi ya penyakit karena dosa juga. Oh, gitu. Lalu yang kedua saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus sebagai Allah itu masih dicobai iblis ya? Yang di padang gurun itu. Maksudnya apa? Iblis mau mencobai apa? Mewakili kita sebagai manusia. Ya, pertanyaan yang cukup sangat bagus dan membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Kalau kleptomani sih nggak terlalu panjang lebar. Kleptomani itu kan penyakit yang selalu condongnya ingin mencuri. Apakah ini penyakit atau dosa? Ya bagi saya dua-dua. Saya nggak tahu ya orang kleptomani itu kalau dilihat sejarahnya sejak kecil itu ada apa. Mungkin juga itu kenikmatan mencuri menjadi suatu hobi yang sangat interest bagi dia. Karena orang mencuri tidak ketahuan dan bisa dinikmati. Akhirnya terjebak terus di situ. Apakah kleptomani karena itu? Kalau karena itu ya berarti kleptomani itu karena ya tadi proses di mana itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang dinikmati. Ya dosa lah itu pasti. Ya sama seperti orang mungkin terjebak menikmati pelacuran. Akhirnya dia mungkin tiap minggu, ya seminggu bisa 2-3 kali datang ke tempat pelacuran. Karena udah dinikmati. Dan dia sulit melepaskan itu. Sama seperti orang kebiasaan merokok.
dan sebagainya. Itu ya sudah terjebak dalam kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya itu kan merokok itu jelas merusak tubuh kan. Sudah diingatkan, sudah ada iklan yang bilang merokok membunuhmu, ya enggak kapok, enggak takut merokok membunuh. Ya itu kan cuma iklan doang. Ya, ya tetap merokok akhirnya. Nanti kalau sudah terkena serangan jantung baru cek ya toh, baru kaget. Untung-untung kalau masih bisa dihandle, kalau sudah terlambat ya langsung mati. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicobai. Buat apa Tuhan Yesus dicobai? Dicobai itu kan tujuannya untuk naik kelas. Apakah Tuhan Yesus perlu naik kelas? Jawabannya jelas tidak. Tuhan Yesus tidak perlu naik kelas. Kalau saudara dan saya jelas perlu naik kelas. Tuhan Yesus naik kelas apa? Wong dia Allah kok naik kelas. Ya. Jadi kalau gitu buat apa dicobai? Pencobaan Tuhan Yesus justru mau menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang tak terkalahkan oleh segala pencobaan apapun dan dari manapun. Tidak terkalahkan. Karena dia betul-betul Allah yang menjadi manusia dan tidak terkalahkan oleh segala kuasa apapun. Sehebat apapun pencobaan itu, tidak terkalahkan. Nah, itu maksudnya. Dan itu suatu kesaksian. Pencobaan Tuhan Yesus itu adalah suatu kesaksian yang menyatakan kebenaran. Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang tak terkalahkan oleh segala kuasa apapun. Ya, jadi bukan pencobaan Tuhan Yesus sama seperti pencobaan kita. Kalau kita ini memang harus dicobai untuk digembleng, dilatih, ya untuk belajar naik kelas, untuk belajar berserah sama Tuhan. Tuhan Yesus tidak perlu belajar apa-apa. Karena dia Allah. Dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi makanya perspektif menafsirkan Tuhan Yesus itu harus benar. Kalau nggak benar ya kesimpulannya keliru terus. Nah itu yang saya jelaskan tentang pencobaan Tuhan Yesus yang bukan seperti saudara dan saya kalau mengalami pencobaan. Oke, silakan yang lain. Silakan Pak Liman. Kalau setan mencobai Tuhan, pertanyaan saya, apa setan tahu Pak Yesus tidak jatuh Pak? Itu pertama, apa kita sudah tahu bahwa Yesus jatuh? Kedua, apa yang ditawarkan setan itu suatu kenyataan atau memangnya bohong Pak? Kenyataan atau bohong? Terus ketiga, kenapa setan bilang ayat terakhir nyatakan nanti waktunya baik, dia nanti terus rasanya kok kepingin mencoba walaupun tahu Yesus tidak jatuh, tapi kok dia tetap mengintai itu Pak. Itu ketiga pertanyaan Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Setannya goblok. Saya akan coba menjelaskan. Apakah setan tidak tahu kalau Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh? Jawabannya pasti tidak tahu. Apakah setan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Tahu. Tapi setan berpikir waktu Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, waktu menjadi manusia, dimungkinkan bisa jatuh. Mungkin pikirannya setan, dalam hal ini setan tidak maha tahu. Dan tidak semua rahasia Allah setan bisa tahu. Tuhan sudah menyatakan rahasianya kepada saudara dan saya. Dan mungkin kemungkinan besar setan banyak tidak tahu rahasia Allah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan walaupun kita sekarang omong-omong seperti ini, setan
sama Tuhan juga bisa ditutup telinganya dan tidak tahu rahasia Allah. Benar. Kalau setan sudah tahu Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh, ya pasti setan males menggoda Tuhan Yesus. Blow on amat kan. Bodoh amat kan. Masa sudah tahu tidak mungkin jatuh, masih dicoba terus. Ya menghabis-habiskan energi. Sama seperti waktu setan males menggoda Ayub sebelum ditawarkan oleh Allah kepada setan. Hai iblis, kamu tidak lihat hambaku Ayub. Tidak ada orang yang sehebat dia di muka bumi ini. Lalu setan langsung jawab kan, lah kamu pagari semuanya kok. Apa yang dimiliknya? Coba itu kalau miliknya itu dirampas, dihabisin, pasti dia mengutuk engkau. Lalu Tuhan bilang, oke, sekarang segala harta yang dimilikinya ada di tanganmu. Berarti tadinya kan iblis males kan menggoda Ayub kan. Sebelum itu, iblis kan males. Kan Tuhan tanya, kamu dari mana? Jalan-jalan, keliling-keliling. Nah, jalan keliling-keliling itu apa? Kamu tidak lihat hambaku Ayub. Kenapa kamu kok tidak menggoda dia? Nah, itu artinya pertanyaan Allah kepada si iblis itu menunjukkan iblis itu tidak pernah menggoda Ayub. Kenapa tidak pernah menggoda Ayub? Karena iblis tahu Ayub dipagari oleh Allah. Sehingga tidak bisa diutak-utik. Nah, dengan perisa posisi ini, iblis menggoda Tuhan Yesus, pasti punya pikiran Tuhan Yesus mungkin jatuh dalam dosa. Kalau enggak, dia enggak mau mencoba. Yang kedua, apakah tawaran iblis itu sungguh-sungguh atau bohongan? Dua-dua ya. Ya, karena bumi ini boleh dikatakan Tuhan itu memberikan tanda petik semacam mandat atau apa gitu ya. Pokoknya semacam wilayah kekuasaan. Ya, wilayah kekuasaan iblis itu sebagian wilayah itu diberikan oleh Tuhan kepada si iblis. Jadi iblis itu punya istilahnya punya kapling ya, tanda petik, punya kapling untuk dia boleh menunjukkan kehebatan-kehebatan iblis dan memberikan tanda petik hadiah-hadiah kepada orang-orang yang mengikuti dia dengan memberikan kekayaan, memberikan kesuksesan, kemakmuran, kesembuhan dan sebagainya. Nah, itu kan Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan kepada si iblis. Nah, jadi dalam hal itu ya iblis memang punya istilahnya punya modal, istilah modal pinjaman. Ya, iblis itu bukan punya modal dari dirinya sendiri. Tidak, iblis pun modalnya modal pinjaman. Ya, modal pinjaman itu bagaimana? Ya itu sebetulnya bukan asli punyanya iblis, itu kan Tuhan yang kasih pinjam sama iblis. Bukan asli hartanya iblis. Nah, itu yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Ya, dunia dengan kegemilangannya, ya, harta yang berkelimpahan dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang kedua, jawaban kedua. Ketiga apa tadi ya? Saya lupa. Kok iblisnya terus mengintai, Pak? Aku tunggu waktu yang baik. Oh iya, baik. Iblis menunggu waktu yang baik. Karena memang tugas iblis juga belum selesai untuk menggoda Tuhan Yesus. Dan itu dia lakukan waktu merasuki Yudas
untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Itu yang dipikir oleh iblis, waktu yang baik. Ya, bagaimana untuk menggoyahkan Tuhan Yesus juga di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, ya toh, membuat Tuhan Yesus mungkin goyah dan akhirnya meletakkan tugas itu dan dia tidak mau melakukan. Itu godaan iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mungkin terjatuhkan. Ya, akhirnya justru disalibnya Tuhan Yesus itu seakan-akan skenario iblis yang menang waktu Tuhan Yesus disalib. Tapi yaitu kebodohan iblis. Yang dipikir itu adalah skenario iblis yang menang. Tapi ternyata waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah penggenapan dari rencana Allah yang tidak disangka-sangka oleh si iblis, bahwa itu adalah penggenapan rencana Allah. Ya kan? Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, apa yang terjadi? Ya, rencana Allah digenapi. Kristus adalah penebus manusia yang berdosa. Dia membayar hutang-hutang dosa manusia. Itu di kayu salib. Jadi kayu salib itu adalah penggenapan. Tapi bagi iblis sebelum itu, ya, salib adalah Kristus akan dikalahkan di kayu salib. Padahal justru menang. Inilah sekali lagi membuktikan kebodohan iblis. Dan saya sudah bahas itu di satanologi. Iblis itu kelihatannya hebat, luar biasa, tapi bodoh. Pinter luar biasa, tapi bodoh. Bodoh apa? Bodoh di hadapan Tuhan. Oke. Tadi ada yang mau tanya siapa? Silakan. Hari ini tidak ada Bu Meta, jadi langsung aja. Tidak perlu pamit-pamit Bu Meta. Karena beliau lagi ada acara. Sudah nggak ada? Ada Pak Guru. Ya, silakan. Saya seperti iblis Pak mau mencobain Pak Andi Halim. Gobloknya saya kan mencobain guru kan gitu ya. Boleh dong? Silakan. Pak, kalau kisah-kisah pencobaan yang tragis, dia berharap sama Tuhan. Katakanlah apa gitulah ya yang ekstrim gitu. Nggak ada pertolongan sampai terakhir. Apakah dia bisa komplain nanti di atas sana, Pak? Di atas sana ya kalau di surga ya, kalau di neraka ya nggak bisa lah kan. Itu satu, Pak. Yang kedua, saya pernah ngikut kelas private ya. Ada satu statement yang saya pikir, wah ini kok beda dengan guru saya. Tentang tubuh kematian, tubuh kita yang mati. Beliau sangat, masih menghargai tubuh ini. It's okay, karena mungkin dia dulu tuh orang yang tanda kutip saleh, berjasa tanda kutip di pelayanan Tuhan, semua tanda kutip, it's okay. Tapi kita mengerti tentang hal yang hakiki. Waktu itu, saya lagi bergumul dengan pencobaan diri saya sendiri, Pak. Saya mau protes beliau, mau tanda kutip benturkan dengan pengajaran guru saya. Untung pencobaan itu saya menangkan, saya diem, Pak. Terima kasih, thank you, Pak. Ya. Bagaimana kita menghadapi pencobaan? Sebenarnya saya mau jawab yang mana ya? Dari ceritanya Pak Elia ini. Kata Pak Hendarto, up to you, up to you. Ya.
Yang pertama tadi apa? Saya aja sampai lupa. Kalau pencobaan tapi tidak ada jalan keluar sampai kita mati, kita tetap berharap sama Tuhan. Apakah nanti di alam sana kita Tes. dapat? Baik. Saya pernah melihat bagaimana orang Kristen disembelih nama ISIS. Bukan hanya disembelih, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditembak di selokan itu. Ada yang dipotong lehernya. Saya lihat semua itu video-video itu. Dan saya waktu itu merenungkan bagaimana pergumulan orang Kristen yang disembelih atau dipotong lehernya itu. Pada detik-detik mengalami seperti itu, apa dia tidak berteriak sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan Engkau pasti tidak membiarkan anak-anak-Mu. Tapi akhirnya dibiarkan sampai mati. Apa enggak kecewa orang-orang itu? Apa orang-orang itu enggak menuntut Tuhan? Di mana Tuhan Engkau? Kenapa Engkau biarkan aku mati? Tanpa ada pertolongannya nyata. Nah, ini yang seharusnya juga direnungkan oleh orang-orang Kristen yang penganut teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, teologi positive thinking. Tuhan pasti nolong, Tuhan pasti melepaskan kita dari yang jahat. Tuhan pasti melindungi anak-anaknya, pasti menghindarkan diri kita dari malapetaka, musibah, penyakit apa segala macam. Coba lihat itu, ISIS itu, ya. Bagaimana kamu menjelaskan itu dengan teologiamu yang sok sukses, sok hebat, sok menang dari segala masalah hidup. Itu dari dulu menjadi perenungan saya. Kenapa Yohanes Pembaptis mati dipenggal tanpa ada pertolongan Tuhan? Coba renungkan baik-baik itu, si teologi sukses itu. Kenapa Stefanus mati dilempari batu tanpa ada pertolongan Tuhan yang nyata untuk melepaskan dia dari kematian? Coba, gimana jawabannya orang-orang teologi sukses itu? Katanya doa memenangkan segala sesuatu. Doa katanya bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa dunia. Saya juga mau tanya lagi, kenapa Habil kok kalah sama Kain? Di mana kuasa Tuhan dinyatakan pada waktu Habil dibunuh oleh Kain? Kenapa kok Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan tidak membela Habil? Ayo jawab. Nah, ini yang saya lihat orang-orang teologi sukses, teologi kemakmuran, ya, teologi keberhasilan, teologi kesembuhan, apa segala macam. Pokoknya doa adalah kunci segala kesuksesan, kunci segala keberhasilan, kunci segala kesembuhan, kunci segala persoalan hidup, kunci bebas dari masalah hidup, dari kematian, dari musibah. Doa pasti berkuasa. Omong kosong semua. Bukan saya enggak percaya sama doa. Bagi Tuhan itu melepaskan kita dari masalah hidup itu gampang sekali. Ya, mirip Sadra, Mesa, Abednego yang diluputkan dari api. Itu mudah sekali bagi Tuhan, tidak ada yang sulit. Tapi akan sangat tidak mungkin bagi Tuhan Yesus untuk dia bebas dari salib yang harus dijalani.
Mungkin malah pertanyaannya itu diberikan untuk Tuhan Yesus saja. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa bebas dari salib? Padahal Tuhan berkuasa, bisa membebaskan. Ayo, teologi sukses silakan jawab. Ya pasti ngomongannya kan, ya itu sudah kehendak Tuhan, Pak. Ya sudah, kalau itu jawaban Anda kehendak Tuhan, berarti kehendak Tuhan itu tidak selalu orang Kristen itu bebas dari masalah hidup. Karena doa pasti bebas, karena doa pasti sembuh, karena doa pasti sukses, karena doa pasti hidup lancar. Tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada kematian. Omong kosong semua. Nah, lalu kembali lagi ke tadi pertanyaan Pak Elia. Bagaimana kita menghadapi itu dengan tidak kecewa atau menuntut Tuhan dan sebagainya. Ini konteksnya anak Tuhan loh ya. Kalau bukan anak Tuhan, tidak ada urusan. Tapi kalau anak Tuhan menghadapi itu bagaimana? Sangat sederhana jawabannya. Yaitu apa? Yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mati sebagai martir adalah jauh lebih indah dari segala penderitaannya. Itu jawabannya. Saya ulangi, yang disediakan Allah bagi setiap orang yang menjadi martir ataupun mengalami kesengsaraan, mengalami musibah, duka cita, apapun yang terjadi bagi orang percaya, itu yang disediakan Allah jauh lebih indah dari segala penderitaannya. Sudah. Itu jawaban paling sederhana. Sehingga nanti Anda di surga, Anda mati disembelih, Anda merasa aku kok sial, aku kok mati penasaran, aku kok sepertinya mati tidak terhormat. Kenapa aku mati disembelih? Nanti Anda di surga ketemu Tuhan, sudah tidak mungkin tanya-tanya itu lagi. Saya dalam khotbah saya di waktu penghiburan Pendeta Rudi Pranoto, pelepasan jenazah, saya mengatakan nanti kita di surga untuk mengutamakan ego kita aja sudah tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Karena kita begitu berkelimpahan akan kasih Tuhan yang luar biasa di surga. Saya pakai istilah, kita tenggelam dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tenggelam. Ya, karena kasih Tuhan yang begitu berkelimpahan seperti ombak tsunami. Kasih Allah itu saking hebat luar biasanya seperti ombak tsunami yang melanda kita sampai kita sudah tidak bisa bernafas lagi gara-gara tsunami itu. Kita tidak bisa sempat lagi komplain pada Tuhan gara-gara kasih Allah yang luar biasa berkelimpahan. Yaitu jawab saya untuk pertanyaan yang pertama. Jadi tidak usah mikir-mikir untuk mau nuntut Tuhan di surga nanti. Kalau saya kena musibah ini, kena musibah itu, mati karena COVID, atau mati sakit jantung, mati dibunuh orang, tidak usah komplain. Sama seperti Musa, tidak boleh masuk Kanaan. Musa sedih sekali dan minta sama Tuhan, Tuhan bolehkan saya masuk Kanaan, tinggal melangkah saja, kenapa enggak boleh? Tuhan bilang tetap tidak boleh. Apa Musa nanti waktu di surga komplain? Apa nanti Musa di surga masih ingin kembali ke Kanaan?
Apa nanti di surga Musa masih melihat Kanaan lebih baik dari surga? Ya, itu yang tidak mungkin. Makanya meleklah matanya. Para teologi sukses yang hanya ukuran sukses di dunia ini, meleklah matanya bahwa sukses itu bukan ukuran dunia, ukuran di dunia. Sukses itu ukuran Allah. Ya. Ya, terus terang aja saya mengasihi orang-orang yang teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kekayaan, teologi kesembuhan dan sebagainya. Saya mengasihi mereka, tapi kadang-kadang saya juga jengkel kalau dikasih tahu enggak mau tahu. Ngengkel aja terus. Jengkel saya kadang-kadang. Nah, itu mungkin saya sudah kalah sama pencobaan itu. Mestinya saya belajar sabar. Kalahnya 1%, Pak. Anda masih bisa kontrol diri. Saya mau menanggapin yang penjelasan Pak Andi begini, Pak. Ya. Saya kan orang Chinese dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terkenal dengan satu kata untung, Pak. Untung saya seperti ini. Ya, stroke gak sembuh, tapi untung Tuhan masih kasih rumah, untung Tuhan masih kasih istri yang bagus, untung Tuhan masih berikan anak-anak yang tidak membuat saya pusing. Ya. Kata untung ini masih menghibur saya. Untung saya Tuhan juga berikan Pak Guru yang angel tuturannya. Pak, kalau yang kedua mau dibahas boleh Pak, kalau enggak ya nanti lain kali ya Pak ya. Ya, ini waktu sudah habis. Thank you Pak. Ya. Tuhan berkati kita semua, saudara. Maaf kalau ada yang belum sempat bicara. Pak Andi, tapi apakah kata untung itu lebih cocok Pak Elia pakai atau bukan? Itu karena anugerah. Sebab dia kan mengatakan by grace alone kan, only by grace kan. Jadi untung itu seharusnya tidak dipakai oleh anak-anak yang mengerti akan anugerah Tuhan ya Pak. Bagaimana? Ya, itu anugerah umum lah. Kata-kata untung-untung itu masih bisa melihat positif dari yang negatif. Itu sebagai anugerah umum saja bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Kristus atau belum mendapat anugerah khusus, tapi mereka masih bisa mensyukuri apa yang mereka alami. Ya itu kan juga baik secara istilahnya secara umum, anugerah umum. Tapi memang betul kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya itu adalah only by grace. Hanya anugerah. Boleh saya tambah sedikit Pak Andi? Ya. Itu kan tadi saya memberikan satu keterangan saya warga negara Indonesia. Kalau saya warga negara surga ya only by grace, begitu Taji Kwili. Yes. Oke. Oke, good. Sudah lewat 8 menit. Jadi kita sudah melanggar peraturan, tapi pelanggaran ini tidak ada hukumannya ya. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk anugerahnya. Mari kita tutup dalam doa. Saya minta Bu Kwili ya, bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan kasih-Mu di dalam hidup kami. Ya. Betul Tuhan, seringkali di dalam hidup kita mungkin mengalami pencobaan-pencobaan dan kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Sampai Engkau menyadarkan kita bahwa di luar Engkau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita datang kepadamu. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita selalu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bukan berarti Tuhan kita mampu. Tetapi karena Engkau mengajar kami untuk membawa segala sesuatu di dalam doa kepadamu. Dan mengakui Engkau di dalam segala jalan hidup kita. Sehingga Engkau yang akan meluruskan jalan hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah melalui pembelajaran yang begitu banyak
yang begitu runtut di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam bagaimana kami menghayatinya dan juga menghidupinya di dalam kehidupan kami, untuk juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk begitu banyak pembelajaran yang kita dituntun, baik melalui iman Kristen maupun melalui obrolan-obrolan santai. Kiranya Tuhan pakai untuk melengkapi kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengerti dan tidak diombang-ambingkan di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat, maupun di dalam keakuan kita yang seringkali Tuhan kita jatuh oleh karena kita tidak mengerti, oleh karena kita tidak menyadari bahwa itu adalah suatu jebakan di dalam hidup kita. Namun Tuhan kiranya pakai semuanya ini untuk menolong kami supaya kita lebih menjadi terang dan menjadi saksi hidup Tuhan di dalam iman kami. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, biarlah Tuhan terus pakai dia. Kami sadar Tuhan bahwa tidak ada seorang pun sempurna, tapi kami bersyukur karena melalui pengalaman beliau begitu banyak bisa menolong dan juga bisa menjadi satu teladan bagi kami untuk supaya kita juga tidak putus asa dan tetap berjuang di dalam apa yang perlu kami perjuangkan, untuk ucapan syukur kami atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap juga saudara-saudara kami, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau mengetahui sendiri setiap permasalahan hidup kami. Tapi kami bersyukur di dalam Tuhan kita bisa bersatu, men-sharekan dan juga menegur ataupun bersekutu, menasehati. Kiranya juga Tuhan pimpin kami, sehingga di dalam semuanya itu Engkaulah yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.